Kita ngobrol santai aja Pak Ned ya. Iya. Ngobrol santai. Yang dirasakan kemarin apa Pak? Soalnya Ya. yang saya lihat nih, perubahan Pak Ned itu ketika kita setelah api unggun, wajah itu kelihatan. Kan Pak Ned nggak bisa lihat Pak Ned sendiri. Iya. Tapi kita yang lihat tuh kelihatan. Mulai saya pertama kali lihat Pak Ned di sini pendiam, kelihatan banyak yang dipikirkan. Nah, kita berangkat dari rumah Pak Ned nih, kemudian nyampe di sumber air Pandan ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian di mana itu Pak Ned? Ke Ela-Ela. Ela-Ela tuh. Nah, dari Ela-Ela itu pulang berangkat lagi itu sudah kelihatan. Ya. Terutama pancarannya Pak Ned. Nah, sekarang apa yang dirasakan dari pertama Pak Ned yang di Ela-Ela? Cuman saya kalau di Ela-Ela itu ada merasa agak tenang, rileks. Sebelum tersentuh air itu pikiran saya masih bermacam-macam. Masih kemana-mana. Ya. Lagi di sini, mungkin biasa. Ya. Ketika saya dilemparkan batu, ada batu juga di sini. Saya bilang gitu. Dalam pikiran saya itu kan karena cerita lagi. Cuma sebelum saya mandi itu pikiran saya itu agak kesana kemari lah, pikir ini lah, pikir itu. Ada kecemasan Pak? Iya. Terus terang aja. Ada ketakutan. Macam saya takut pun Gelisah. ada, kecemasan ada, gelisah pun ada. Pak Ned ini sekarang kalau boleh tahu usia berapa Pak Ned? Ya kalau usia saya sih mungkin ada 70-an. 70. Saya lahir tahun 51. 51. Berarti sekarang 2024, 43, 12 kurangi 5, 73. 70 ya 3 masih kemana-mana sendiri asalkan nggak malam ya Pak. Ya kalau malam memang mohon maaf penglihatan agak. Rehab sudah, rehab itu kan sekedar ngobrol. Kemudian melalui rehla, sudah 2 kali rehla. Secara global memang beda ya yang dirasakan antara rehla pertama dan yang kedua. Ya. Tenangnya dapat yang mana Pak? Yang pertama kita di Kokok Putih itu udah agak tenang saya. Nah kemarin sebelum berangkat rasa gelisah itu saya bingung, Nggak bisa diungkapkan. Ini sekarang saya gelisah, macam ada rasa takut apa itu ini. Itu aura rehla ya seperti itu Pak. Ya. Nah kalau yang pertama itu tidak ada sama sekali, sepi. Makanya kita ulang. Tidak ada pikiran begitu, tidak ada pikiran begini. Nah kemarin ini tempat pikiran saya gelisahnya ada, macam ada perasaan takut. Loh, kok saya bingung. Dalam hati saya kemungkinan yang pertama kita pergi itu mungkin tujuannya sama. Nah, terus waktu nyampe berarti gelisah itu begitu masuk mobil dipimpin doa sama Pak Ustadz, masih gelisah masih ada Pikiran saya sampai ke ketika kita mandi di Pandan Wangi. Setelah itu agak hilang. Kita kan ada habis itu santai tuh makan ya kan. Ya. Itu Pak Ned sudah mulai turun nggak ketegangan itu? Agak turun. Jauh ya, sudah mulai ketenangan. Berangkat lagi sana, lagi saya berpikir. Belum. Waktu itu Pak Ned tenangnya seperti apa? Apa yang ada di pikiran Pak Ned kalau sekarang diceritakan itu apa? Kalau bayangkan waktu itu. Setelah kita mandi di Pandan Wangi, lalu kan kita berangkat lagi. Kan selesai makan apa itu ini kita berangkat lagi. Di sana timbul lagi kegelisahan saya. Jadi ragu itu ada ya Pak Ned? Keraguan saya ada. Wah ini saya bilang itu kok pertama itu tidak ada pikiran saya sepi, tidak ada sama sekali. Walaupun begitu cara saya dihantam pun tidak ada. Jadi ya ragu-ragu itu kembali ada ya? Ada. Sampai di Ela-Ela. Setelah kita mandi di Ela-Ela, setelah selesai kita ngobrol lagi. Nah dari sana itu sudah tidak ada sama sekali. Nah sekarang saya pengen bahas yang di Ela-Ela nih. Ya. Kan siapapun pengen tahu ya. Cuman kita kan waktu itu keterbatasan cahaya juga. Cahayanya kan nggak maksimal ya nanti. Ya. Nanti kita akan benahi lagi. Di Ela-Ela itu setelah pertama Pak Ned
mandi air yang air tawar, kemudian dielak-elak air asin. laut, apa yang dirasakan? Di sana masih saya merasa Ganggu ya. terganggu. Nah, kemudian selesai kan nggak lama itu, sebentar kan? Ya, sebentar. Terus naik, lihat ada api unggun. Ya, Karena belum tahu tujuan api unggun itu. ya. Kemudian kita ngobrol di api unggun itu. Setelah itu, setelah ngobrol itulah Pak Net kelihatan yang beda. Setelah ngobrol itu apa? Itu sudah tidak ada. Tidak Itu ada hilang ya. pikiran saya yang begini, yang begitu, tidak ada. Setelah selesai mandi di daerah itu, lalu kita naik, Udah udah tidak ada, udah hilang yang tadi. Alhamdulillah. Kalau yang waktu kita pergi itu masih saya. Dan itu salah satu yang membedakan di rehla pertama Pak Net sama yang kedua, yang nggak ada kan yang itu sesi Iya. itu. Iya. Kita bicara, kita kemudian bermunajat kepada Allah, itu Iya. seperti itu ya. Selesai mandi udah hilang tadi perasaan saya yang ragu, perasaan Was-was. saya yang tidak ada sudah. Tapi sebelum itu walaupun kita mandi Pandawangi Masih ada ya. masih ada kita jalan terus pikiran saya kok ke sana kemari. Itu yang gini Pak, kalau saya menyimpulkan ya, dari arahan Pak Ustadz itu, setiap kali kita punya niat baik kan godaan pasti ada. Ya. Ketika kita sudah menemukan jalan yang benar, itu setan semakin membuat kita ragu-ragu. Ya kan? Apa ya benar, apa yang saya lalui, apa yang enggak, kan gitu kemarin itu Pak. Keraguan saya memang sangat ada. Kalau misalkan boleh diizinkan, paling mau bilang kalau ditunda itu, mungkin gitu ya Pak. Iya. Nah, itu tengah malam kita nyampe di Ela-Ela, kemudian kita keluar dari Ela-Ela, Pak Net sudah nggak ada beban. Saya juga merasakan Pak Net di mobil itu bercanda terus itu. Kalau Iya. ada waktu bercanda kan. Kemudian di Mekaki, Kaki. ya di sumur itu ya. Ya, ya. Apa yang dirasakan Pak Net? Tidak ada. Sudah plong ya. Ya, tidak ada. Beban itu rasanya sudah plong ya. Mandi sudah. Mandi ya. Ya. Bahkan di situ dingin Pak Net. Ya, dingin juga, tapi tidak sedingin pertama itu. Waktu pertama. Ya. Pertama itu begitu, jangankan saya mandi, kaki saya begitu jatuh di air itu kan belum mandi, sudah begini. Mungkin Sampai saya baca ayat itu begini, tidak konsen saya baca ayat. mungkin salah satunya Pak Net bukan orang utamanya untuk Sohibul Hajat ya. Mungkin ya, kita nggak ngerti Ya. itu waktu itu Pak Net mendampingi ya. Tapi kan kalau kemarin pemeran utamanya kan Pak Net ya. Ya, Hanya kita tanya-tanya kalau yang kemarin itu. Dan saya lihat Pak Net nggak tidur. nggak tidur saya, Memang tidak bisa tidur atau tidak bisa tidur, begini, deg-deg, mau begini, deg-deg, nggak bisa tidur sama sekali, nggak bisa, tapi badan gimana Pak? nggak ada, Seger. segar tetap segar. Padahal habis ditimpuk batu itu. Ukurannya kalau orang yang tidak biasa, Ustadz ya, 1 hari aja tidak tidur, Oh iya. nah, sudah. Nah, besoknya mungkin 2 hari 2 malam tidak bangun-bangun dia. Skenario dari Pak Ustadz itu kita berangkat dari awal itu ya landai, kemudian puncaknya sebetulnya di Ela-Ela itu Pak Net. Iya, iya. Itu Pak Net dihajar habis-habisan secara mental sama spiritualnya Pak Ustadz ya. Kemudian dihilangkan beban itu dengan izin Allah. Nah, puncak kemudian kita nyampe di mana Mekaki itu sebetulnya untuk mengunci. Kalau dari kacamata logika ya, Ya, mengunci. Baru kita lebih ke sisi apa ya, falling down, ketenangan hati. Makanya kemudian kita sholat subuh. ya. Terus habis itu ngopi. Terus di pantai apa itu Pak? Kemudian Pantai Kura-Kura. apa yang dirasakan di situ? Sudah benar-benar Nggak ada. bahkan Pak Net bisa bercerita apapun Iya. yang diinginkan Pak Net kan di situ. Pokoknya selesai di Ela-Ela itu, kalau diizinkan guru sama Pak Ustadz, mungkin sampai Koko Putih pun gak akan Ya, guru. tapi Udah nggak ada. Tapi kan enggak seperti itu ya. Ya. Kan bukan hilang kan. Hilang. Terus itu dari perjalanan panjang sekali itu. Panjang jauh. Kita Mataram kan. Mataram ini Lombok mana Pak? Termasuk Lombok Barat. Lombok Barat. Terus Gilimas. Ya. Terus naik. Itu Naik. Lombok Barat ya. Ujung Lombok Barat ya. Iya. Terus ke
Itu udah termasuk Lombok Tengah. Lombok Tengah termasuk Lombok Timur. Nah, kemudian kita capek-capeknya itu keluar dari mana itu? Pantai Kura-Kura. Kura-Kura. Perjalanannya panjang sekali. Iya. Saya kan enggak baru itu ya Pak. Iya. Ya. Bahkan beberapa ganti yang supir aja, supiri aja beberapa kali terjadi eksiden. Saya mau nabrak si Mas Ajis mau nabrak orang. Ya. Saya mau nabrak orang nyebrang. Pak Ustadz juga gitu. Kecapean. Tapi secara batin Pak Net gimana? Gambarannya Pak Net. Saya pokoknya setelah SMA itu enggak ada saya pikir apa. Setelah dari apa itu? Elak-elak itu. Elak-elak ya. Habis gitu kita lama nyampe di Obelobo ya Pak. Cuma yang terasa paling jauh dari Pandanwangi ke elak-elak. Oh, Itu yang paling jauh. jauh ya. Bayangkan dari sini kan pukul jam 11 malam. Ya. Sedangkan sampai sana jam 2 jam berapa? Sampai mana? Elak-elak. Elak-elak. Iya. Iya, betul. Itu jauh betul. Nah, dari elak-elak itu terus ke kita ke apa itu di Sunur itu. Iya. Itu kan sudah dapat istirahat. Kalau yang dari Pandanwangi ke elak-elak itu tidak ada istirahat. Padahal itu secara jarak sebetulnya Pak Iya, itu iya. lebih dekat. Cuman karena pada waktu itu Pak Net masih memikul beban pikiran yang berat, Ya. seolah-olah itu jarak yang terjauh. Bagi saya sangat jauh. Yang ke sana, yang ke sini dekat. Padahal itu nggak ada apa-apanya dibandingkan setelah dari Pantai Kura-Kura itu Ya. sampai kembali lagi ke sini kan Lombok. 3/4 Iya. Tapi terasa dekat. karena beban pikiran sudah itu poinnya Pak Net. Iya. Segala sesuatu kalau kita jalani dengan rileks, dengan santai, itu apapun lancar. Sekarang katanya jauh kan. Tapi bagi saya yang ke sana itu sangat jauh, yang ke sini sangat dekat. Bikin Nah, gitu. bikin ketagihan ya Pak. Ya, Mudah-mudahan nanti Pak Net ada waktu lagi, insya Allah. kita ada teman-teman yang bisa space-nya ada, Pak Net kita nggak lama lagi lah, gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Amin. Manfaat ya Pak Net ya, rela kemarin ya. Iya. Nah, saya mau sedikit nih, sedikit. Kita kemarin di rela itu kan banyak bercanda. Iya. Sampai akhirnya kita tahu siapa Pak Net. Udah nggak cerita sedikit masa lalu Pak, masa lalu Pak. Kalau masa lalu saya sebenarnya, saya ini orang jelek. Artinya orang jelek itu boleh dikatakan orang hitam. Dan apapun saya disuruh sama orang, siapapun, walaupun Tuhan, mohon maaf, walaupun Tuhan selalu saya debat dia itu. Disuruh dalam artian apa ini Pak Net? Disuruh, ini saya debat aja dia. Ya habis buka kerja ini. Sampai banyak, waktu itu dai pun datang 8 orang. Saya tanya dari mana? Oh, saya dari Kalimantan. Sudah cukup. Ini kan istrinya sudah cukup. Istrinya nanti sakit, insya Allah dia dengar sakit. Waktu saya tinggal itu dia, apa dibilang dia udah sehat. Dia masih sehat. Lalu istrinya nanti juga udah sehat. Wah itu tidak mungkin, Pak. Jangan bilang tidak mungkin. Ini Ustaz dari mana? 8 orang. Tidak mungkin. Nabi Adam saja begitu mulianya di dalam surga bisa terjerumus, terbuang ke dunia. Bisa 300 tahun dipertemukan di Jabal Rahmah. Mana doanya Adam bisa ketemu selama 300 tahun berpisah. Belum kita bahas yang itu kan. Bagaimana kalau kita pergi minum doa aja sebelum puasa. Siapa yang diajak itu sama Tuan Guru? Ustadz yang Ustadz yang datang ceramah ke rumah. Saya ajak dia minum tua. Saya tanya, tahu enggak nanti istrinya digoda sama orang? Karena apa? Selama meninggalkan istri. Nah, Pak Net kan tadi bilang dari dunia hitam. Ya. Sehitam apakah? Ya nggak usah disebutkan satu persatu, tapi sehitam apakah? Istilahnya kalau secara saya orang jahat. Kriminal, Gabung semua. gabung semua. Allah. Dari minum. Pak Net ini
Kemarin kan sempat cerita merantau jauh. Kemana aja Pak Net? Saya ke Malaysia 18 tahun. Malaysia 18 tahun. Ini saya cerita Ya. dulu ya. Saya di penjara Chiang Mai 1 tahun, Bang. Chiang Mai itu mana? Bangkok. Bangkok. Ya. Di penjara Kamboja 2 tahun. Di penjara Vietnam setahun 7 bulan. Wih, jadi Vietcong berarti Pak. Dari penjara Singapura 6 bulan. Penjara Malaysia 7 tahun. 7 kali. Ya, ketika saya di Singapura, penjaranya di dalam tanah, saya direndam air sampai dengkul. Jadi saya itu, mohon maaf ya, saya berdiri begini, gimana mau tidur? Begini aja, air sampai di sini, dan penjaranya di dalam tanah, begini. Selama Nah. berapa lama itu? 6 bulan. Ya. Nanti waktu udah bunyi seru nih, sirine. Jam berapa ini? Naik jam 12 mau makan siang. Di sana nggak ada lampu. Sampai mak, habis ini, ya siap. Berarti dimanapun Pak Net waktu itu, maaf ya Pak Net, Ya. dimanapun Pak Net berada selalu meninggalkan permasalahan di sana. Iya, karena saya orang nakal. Tapi kalau di Indonesia sendiri enggak pernah. Sini pun masih masuknya keluar masuk ya. Nah cuma saya itu bilang bertobat ketika saya direndam di Singapura itu ya, berhenti. Oh, itu yang terakhir. Karena apa yang saya takutkan sana, satu dihukum cambuk di Singapura. Kalau hukum cambuk, kalau kita dihantam di sini 3 kali ya, ini mohon maaf kita ngomong jorok sedikit, barang kita tidak bisa hidup walaupun ke ujung langit. Karena tidak tahu dia pakai obat apa di rotan itu. Nah itu satu yang saya takutkan. Ya, kedua, kalau di Malaysia yang saya takutkan digantung. Karena di Malaysia ini betul-betul hukumnya adil. Mau orang Indonesia, mau orang Cina, mau orang Jawa, orang Malaysia salah tetap digantung. Mau adil kalau salah digantung. Nah, yang terakhir di Singapura itu kalau boleh tahu tahun berapa? Saya tidak ingat Tapi itu terakhir ya. terakhir. Nah itu. Nah makanya saya memang dulu tidak mau pulang, biar sudah saya mati di sini. Karena apa? Saking lamanya saya merantau, tidak ada 1 sen pun yang saya bawa uang pulang. Cuman kumis dengan berewok yang saya bawa selama 18 tahun. Itu keluarga tahu Pak. Orang bagaimana mau bawa uang pulang? Bawa masuk Enggak, penjara. maksud saya keluarga tahu apa yang dialami Pak Net di perantau. Cuman saya begitu deh ada surat datang, saya baik-baik aja kerja di sini di dalam penjara. Padahal itu dan waktu itu belum ada HP ya Pak Net ya. Iya. Kita kan kalau mau nelpon pergi oke. Titik terendahnya Pak Net itu pada saat dimana merasakan titik terendah. Kita kan biasanya merasakan Pak Net ya titik terendah, di situ kita merasakan sentuhannya Allah, di situ dekat sama Allah sehingga hidayah. Selain yang di Singapura tadi Pak, yang membuat Pak Net, saya harus akhiri ini semua, itu di mana? Waktu saya direndam di Singapura, Yang itu, karena air sampai dengkul, itu air apa Pak? airnya dia merah, gatal lagi. Jadi selama 6 bulan begini. Ya tapi bagaimana mau tidur air? Nanti kalau bunyi sirine, tuit, naik makan siang jam 12. Di sana gelap, nggak ada lampu. Dan pintu itu dibuka pakai remote. Naik, dikasih makan. Selesai makan dipukul, turun lagi. Nah nanti malam bunyi sirine, naik. Mau makan dipukul lagi. Turun lagi, besok pagi lagi, begitu aja. Selama 6 bulan tetap begitu, tiap hari. Kalau kemudian kembali ke Indonesia terus nggak keluar lagi itu kira-kira tahun berapa waktu itu? Anak saya yang namanya yang paling kecil sudah pulang, dia sudah berhenti sekolah, apa sudah besar. Nah makanya anak saya ini yang kecil ini kalau saya cerita saya menangis. Perempuan apa laki Pak? Perempuan 3. Dia tidak mengakui saya bapak sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan ya Pak Net ya. Mudah-mudahan Itu yang betul-betul saya sedihkan. Pertama, tapi saya tidak keberatan. Mengapa sampai tidak mengakui sebagai bapak? ya karena perjalanan
tidak ada yang salah Pak. Sempat itu hari saya sakit Pak Ustaz, 1 minggu saya kunci semua rumah. Jadi anak saya yang laki ini yang namanya Haryadi ini telepon, "Bapak di mana?" "Saya di rumah, anak saya lagi sakit." Malam itu juga ada pulang. "Kenapa begini Pak, kok kunci pintu yang begini Nak? Nanti kalau saya keluar bau saya berarti tahu saya mati," saya bilang gitu. "Sudah bagaimana cara sama adik-adik begini? Kamu tidak mau pulang bawa istrinya?" "Saya akan pulang. Kamu mau ikut silakan ikut, tidak pun tidak masalah." Saya sakit karena akhirnya malam itu juga dia bawa kasur semua lah, dia pindah. Alhamdulillah. Kenapa kok anak saya yang 2 ini yang perempuan, yang 1 ibu lah sama ini tidak mengakui saya. Nah, anak saya yang lain ibu ada di Lombok Timur, namanya Nur Hayati. Dari dalam perut saya tidak pernah lihat sehingga dia tamat sekolah masih dia mencium saya, memeluk saya, mencium saya, memeluk saya, mengakui saya bapak. Kok anak saya ini yang tidak mengakui bapak sampai sekarang? Nah, waktu itu saya sempat stres. Saya ngomong lah gitu, tapi orang-orang kampung itu semua sama saya, "Enggak usah gitu Pak, enggak. Mohon maaf, saya akan kembali ke dunia hitam." Saya akan kembali ke dunia hitam, saya bilang gitu. Dan saya berpesan, jangan orang macam-macam di kampung ini, saya menyampaikan dosa. Dosa bagi saya nomor 37. Yang penting saya bisa habiskan orang, puas saya. Masalah neraka, surga itu urusan manusia. Tapi karena anak saya yang laki ini pulang, nasihatin. Waktu itu, ini mohon maaf, uang 130 juta di rumah. Begitu pulang udah enggak sarung. Jadi jatuh lawang itu sama ininya sini ada cepat ini orangnya sifat-sifat lagi. Nah itu yang dia mau perbaiki rumah, Pak, naikkanlah rumah.